sahabat Melda semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Melda Lestari. Hari ini saya akan membahas mengenai bimbingan dan konseling ya teman-teman, pada konteks landasan, bimbingan, dan konseling. Baiklah, sebelum kita beranjak ke materi, Melda tetap mengingatkan kalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Teman-teman, mari kita langsung ke materi. Tahukah kalian landasan itu apa? Landasan adalah sebuah pijakan awal atau dasar, atau sering disebut dengan pondasi. Nah, teman-teman, saya ibaratkan sebuah rumah. Jika rumah memiliki pondasi yang kuat, maka rumah itu akan berdiri dan kokoh, tegak, walaupun bencana apapun menghadang. Nah, apabila jika pondasi rumah tersebut, dasar rumah tersebut, pijakan rumah tersebut tidak kuat, maka dengan mudahnya rumah tersebut akan roboh, teman-teman. Ilustrasi tersebut sama halnya dengan bimbingan dan konseling. Apabila tidak didasari oleh pondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Dan yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayani atau konseli. Lalu, apa saja landasan bimbingan konseling itu? Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah kalian mengetahui apa saja landasan bimbingan konseling itu? Jika tidak, mari kita belajar bersama-sama. Landasan pertama yaitu landasan filosofis. Bimbingan dan konseling adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek bimbingan dan konseling. Landasan ini juga merupakan landasan yang dapat memberikan arah dan pemahaman, khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis maupun etis dan estetis. Adapun poin penting dalam landasan filosofis, yang pertama, setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan, di mana individu yang mengalami sebuah masalah hendak menyelesaikan masalahnya melalui tindakan-tindakan dan tidak monoton hanya diam saja. Selanjutnya, keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. Jadi, setiap individu yang memiliki masalah dituntut untuk menyelesaikan secara individu tanpa bergantung dengan orang lain. Yang ketiga yaitu dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham atau konflik. Nah, di mana dengan berfilsafat setiap individu dapat menambah wawasannya, mengetahui bagaimana kebenaran, bagaimana masalah itu dapat terjadi, sehingga meminimalisir kesalahpahaman atau konflik. Yang terakhir yaitu untuk banyak menghadapi kesimpang siuran dan dunia yang selalu berubah. Selanjutnya yaitu landasan yuridis formal. Berkenaan dengan berbagai peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan BK atau bimbingan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri, serta berbagai peraturan atau aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Berikut ini merupakan contoh landasan yuridis pada bimbingan dan konseling. Selanjutnya, dapatkah kalian mengetahui gambar apakah di atas? Ya, betul sekali, itu adalah gambar tempat suci yang berhubungan erat dengan agama atau religi. Selanjutnya yaitu contoh landasan religi. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, yaitu sikap yang mendorong perkembangan dan pri kehidupan, di mana manusia berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama.
Yang ketiga, yaitu upaya yang meningkatkan, berkembang, dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah agama untuk membentuk pemecahan masalah individu. Landasan berikutnya yaitu landasan psikologis. Psikologi merupakan kajian tentang tingkah laku individu, di mana landasan ini dalam bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien yang perlu diubah dan dikembangkan apabila hendak mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Berikutnya, untuk kepentingan layanan, bimbingan, dan konseling, sejumlah aspek psikologi yang perlu dikuasai oleh pembimbing. Yang pertama ada motif atau motivasi, yang kedua pembawaan dasar dan lingkungan, perkembangan individu, belajar balikan dan penguatan, kemudian ada kepribadian. Landasan selanjutnya yaitu landasan pedagogis. Bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan. Artinya, ketika seseorang melakukan praktik pelayanan bimbingan dan konseling, berarti ia sedang mendidik. Sebaliknya, apabila seseorang melakukan praktik pendidikan atau mendidik, berarti ia sedang memberikan bimbingan. Di dalam landasan pedagogis, jadi di sana membahas mengenai hal-hal yang sangat penting, di mana di dalam landasan psikologis, yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan manusia dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan dari bimbingan dan konseling. Tahukah kalian gambar apa yang berada di papan? Ya, betul sekali, itu adalah gambar sebuah teknologi. Jadi di landasan bimbingan dan konseling terdapat sebuah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat, memberikan sumbangan besar bagi proses pelaksanaan bimbingan dan konseling. Dan di samping itu, di dalam penelitian bimbingan konseling sendiri, memberikan bahan-bahan yang segar dalam perkembangan dan bimbingan. Pentingnya ilmu pengetahuan teknologi sangat membantu proses bimbingan dan konseling. Landasan yang terakhir yaitu landasan sosial budaya. Landasan ini dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Teman-teman, dalam landasan sosial budaya terdapat yang pertama sebuah kecemasan di mana situasi seperti ini terdapat sebuah kegelisahan. Yang kedua, perbedaan bahasa seperti yang kita ketahui bahwa di dalam bimbingan atau orang yang kita bimbing itu berasal dari daerah lain. Maka dari itu si konselor dan klien harus tetap menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada komunikasi nonverbal atau sebuah komunikasi di mana menggunakan tindakan atau lebih condong terhadap tindakan. Yang terakhir yaitu ada kecenderungan menilai dan ada storytelling. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.